Ya, saya ingin tanya dulu, malam hari ini, hari pertama di Kota Malang, di YS Church ini, seperti apa nih antusiasme dari Bapak Ibu keluarga-keluarga yang hadir malam hari ini, Pastor Daud? Iya, antusiasnya kelihatan dari pertanyaan-pertanyaannya banyak. Kayak kalau di Makassar kemarin cuma 2, mungkin mereka sibuk ketawa kali ya. Ini banyak saya lihat, lebih dari 2. Di Makassar 3 hari lagi, cuma 2 kertas. Ya beda, ini sepertinya mungkin karena ya ini saya orang Jawa. Kalau di Makassar ada mi, ji, pi, saya kan nggak bisa bahasa Makassar. Iya Ji. Ya. Baik, kita akan membahas setiap pertanyaan yang sudah dikirimkan dan ini tanpa nama. Ini saya ambil, ini langsung saya ambil. Dan ini pertanyaannya sepertinya sudah langsung mendalam. Malam Pastor. Pertanyaannya adalah, ini saya memiliki seorang suami yang berbeda keyakinan. Nah, sampai sekarang belum mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memperdalam iman suami walaupun istri dan anak-anak selalu mendoakan setiap harinya? Jadi pernikahan nekat ini. Ya, pernikahan itu 2 menjadi 1, bukan 2 menjadi sama. Jadi jangan cari pasangan yang banyak kesamaan. Saya suka makan pedas, saya cari calon istri yang suka makan pedas. Ya, jangan. Pernikahan itu 2 menjadi 1. Yang menjadi 1 itu 3 hal. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang pertama yang menjadi 1 itu penyatuan tubuh. Kita lebih mengenal dengan hubungan biologis. Penyatuan jiwa, perasaan, pikiran, kemauan. Ya banyak cerita, banyak sharing, banyak ngobrol. Nah, penyatuan yang ketiga paling penting, penyatuan roh. Kalau satunya isinya Roh Kudus, yang satunya isi Roh Kuda, nggak masuk itu. Iya, maksudnya nggak percaya Yesus kan? Ya, pantesan kok nendang-nendang terus Pak. Ya masih Roh Kuda itu. Jadi ada orang bilang, tapi pernikahan Lydia Kando sama Cemamil kan fan-fan aja. Iya, kalau secara jiwani bisa bahagia. Tapi kan tujuan pernikahan Kristen itu kan Kristus sendiri. The purpose of Christian marriage is Christ Himself, bukan kebahagiaan. Nah, kalau Anda cuma cari kebahagiaan, nggak harus nikah, kerja aja, punya 5 hektar tanah, 100.000 ekor kambing, sapi, babi, bahagia Anda. Mobil 10, bahagia Anda. Kalau tujuan Anda nikah punya anak, nggak harus nikah, adopsi aja, banyak panti asuhan, nggak harus nikah. Ya JJ kalau sudah pasrah, adopsi aja. Atau kamu saya adopsi aja. Ya, nah kalau bagaimana terus menghadapi kalau sudah terlanjur nikah, Pastor? Tadi itu yang kalau sebelum terlanjur ya. Kalau yang sudah terlanjur, maka istrinya yang percaya Yesus dia berfungsi double, dia sebagai Kristus sekaligus sebagai jemaat. Tadi dia tanya tentang bagaimana supaya suaminya yang non Kristen itu bisa beriman, imannya tumbuh. Dia harus mendengarkan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman timbul itu karena mendengar firman Kristus ya, bukan firman yang lain, firman Kristus. Karena banyak orang pendeta khotbah dari Alkitab isinya formula, aturan. Oh, Alkitab itu banyak isinya Pak Pendeta, banyak isinya Pak Daud. Ada cara memberi, cara memilih diaken, cara hidup kudus. Alkitab itu bukan buku aturan. Watchman Nee pernah bilang begini. Buddha meninggalkan ajarannya, Muhammad meninggalkan ajarannya, Kristus meninggalkan pribadinya. Satu-satunya agama yang nggak pernah. Kita itu nggak punya buku pedoman sebetulnya. Kalau Anda bilang Alkitab itu buku panduan orang Kristen, bagaimana dengan jemaat mula-mula yang Alkitab belum dicetak? Buku manualnya apa? Mereka punya Roh Kudus yang memimpin. Makanya namanya jemaat mula-mula. Kita salah baca Alkitab, jemaat mual-mual. Karena salah baca. Ya, Alkitab bukan. Nah, itu sebabnya pastikan suami Anda mendengarkan firman Kristus. Praktisnya ya Anda boleh dengar YouTube saya banyak. Kalau Anda butuh sekali, saya kasih MP3-nya free. Saya banyak, ada hampir 30 free. Dan banyak ada kemarin di Makassar ada satu yang suaminya Islam ya, saya sebut aja Islam. Dia minta, cuma nanti kalau saya ke Makassar baru saya bawa MP3-nya. Nanti kalau Anda orangnya ada di sini, istrinya, nanti kalau saya datang ke Malang lagi,
Jadi ada berdoa, saya diundang lagi ke Malang, saya bawa MP3-nya. Iya. Doain supaya Bu Dewi berbaik hati. Nah, saya bawain, nanti dengerin aja. Bagaimana kalau suami saya nolak? Ya doakan. Kesalahan Anda, giliran Anda salah kawin, cerita sama saya. Dulu belum kawin, nggak tanya saya. Itu kan agak sedikit aneh Anda ini. Saya juga, nasihat saya cuma sebatas itu, kalau udah salah kaprah. Ya Pak, tapi itu kan suami saya. Loh, kenapa protes sama saya? Kawin dulu nggak ngomong-ngomong. Ini kan orang kadang-kadang saya nanya sendiri. Ya. Tapi tenang, selalu ada jalan. Kalau suami Anda ya sahabat, Anda harus, ya memang jalan hidup Anda lebih sulit 2 kali lipat sih memang. Nah, Anda harus menjadi Kristus. Kalau yang di Makassar kemarin lucu, suaminya habis Kristen, kecewa sama istrinya, balik lagi ke Islam. Besok Kristen lagi, Islam lagi. Mualaf dengan mualaf. Itu masuk surga, AC, neraka panas, AC lagi gitu. Itu katanya. Lama-lama dia pasangin AC di neraka, pasangin AC deh. Jadi kalau untuk ibu ini, kalau yang tanya ini ada di sini, nanti catat aja. Nama handphone saya ditampilin aja. Coba catat 0812. Nanti kalau ada 70 90 9911. Nomor rekening 340 340. 0812 70 90 9911. Oke, next. Baik. Nah ini ada pertanyaan juga yang hampir mirip juga, Pastor Daud. Bagi pasangan yang tidak seiman, bagaimana hukum ketundukan istri kepada suami? Nah, jadi bagaimana hukum ketundukan istri kepada suaminya apabila satu rumah tangga ini berbeda keyakinan? Ya inilah repotnya kalau sudah salah, saudara. Ini kan saya ini jadinya makan getahnya ini. Anda kira saya ini Tuhan? Saya juga pusing kalau tanya begini. Jadi ahli Taurat Anda ini. Makanya nih, tunggu ya sebelum saya jawab. Anak-anak muda, udahlah pilih yang percaya Yesus saja. Kalau di Malang habis stok, saya kirim dari Manado. Tapi Anda yang ke Manado, jangan jemaat saya habis kalau kesini semua. Ya, deal ya, deal. Nah, sekarang yang salah kaprah ini kan salah. Ya, begini. Istri ini kan kita semua kan, Anda nggak bisa tunduk sama suami Anda karena suami Anda kan belum percaya Yesus. Ya Anda tunduk saja sama Kristus. Anda ikut aja apa yang Roh Kudus katakan, bimbingannya, pimpinannya. Kan kita semua ini kan tetap believer of God, betul nggak sih? Saya juga tetap memulai perempuan, gitu loh. Mulai perempuan. Contohnya begini, misalkan Anda ini Joyce Kando, saya nggak percaya Yesus. Ya kalau nggak bisa percaya saya, percaya yang ke atas. Kan hidup kita milik Kristus, bukan milik suami. Joyce Kando juga bukan punya saya juga bukan punya Joyce Kando. Dan kalau misalkan seorang istri tadi kan ada yang pertanyaan pertama tadi dia sudah bilang, saya sudah mendoakan bersama dengan anak setiap hari. Misalkan curahan hati seorang istri, sampai kapan Pastor? Saya sudah mendoakan terus nih. Sampai ada kapok, kalau sendiri pilih. Itu kan repot. Sampai Anda melihat mujizat terjadi. Loh, kalau Anda berhenti, Anda saja berhenti. Saya aja tetangga enggak kenal enggak, ngapain saya berdoa? Kalau Anda yang istrinya nggak berdoa, gitu aja jawabannya, betul nggak? Loh, karena itu suami Anda, bukan suami saya. Kalau suami saya, kalau suami Arisat, kita doa rame-rame. Ya kan ada, makanya jangan salah pilih. Preventif itu lebih enak daripada kuratif. Pencegahan itu lebih enak. Saya mendirikan marital discipleship. Tapi kalau malam mau buat boleh, nanti saya ajar. Jadi itu program penceraian. Ini bagus untuk anak-anak heroes. Jangan semua pasangan muda-mudi yang belum menikah pokoknya. Pencegahan. Soalnya kalau udah kayak begini, ribet Bapak Ibu Saudara. Ini nggak bisa kayak ada rumusnya ini, beda-beda. Boleh nanti Pak, tapi suami saya ini Pak hitam Pak, keriting hidup lagi. Nah, urusannya begini-begini. Saya suruh tumpang tangan buat mujizat putih mancung mata biru. Pertanyaan Anda itu, aduh, pertanyaan saya itu korban pertanyaan. Ya, Anda doa sampai suami Anda bertobat, udah. Baik, berarti pertanyaan lanjut lagi Pak ya? Lanjut. Lama-lama emosi saya. Ini baru ini, host dimarah-marahi ya baru ini. Oke, ini hampir sama lagi Pak.
hampir sama lagi. Saya harus sering ke Malang ini kayaknya. Di firman Tuhan ditulis bahwa Tuhan membenci perceraian. Nah, gimana kalau dalam rumah tangga terjadi KDRT? Semisal istri mendapatkan perlakuan kasar secara fisik, dipukul, apakah istri harus tunduk sampai mati? Apa yang harus dilakukan? Ini rupanya sudah benar-benar Game over. ini menuliskannya langsung pakai tulisan Pak, tidak bisa disampaikan Pak. Insert coin please. Gimana Pastor? Ini jawaban konseling pastoral. Kalau saya punya kesempatan ketemu saya aja. Ini jawabannya bukan jawaban teknis. Karena saya nggak mungkin kira apa masalahnya apa, KDRT-nya apa. Ada orang KDRT cuma dicubit, itu KDRT pastor. Kalau cuma dicubit suami KDRT, lebih sekali ibu ini. Saya nggak tahu KDRT itu kan, loh KDRT itu kekerasan ada macam, ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu dibiayain, nggak dibiayain itu KDRT. Dan Anda pernah belajar undang-undang nggak? KDRT itu bukan masalah pukul. Tidak memberikan nafkah batin, tidak memberikan nafkah, itu ada nama-namanya saya lupa. Ada 4 macam KDRT. Yang kita ingat cuma kekerasan. Kekerasan kalau pukul begini kan gampang. Kalau kekerasan tidak dikasih nafkah, dicuekin. Saya kan nggak tahu KDRT yang mana. Makanya tanya yang pintar. Saya jadi bingung jawabnya. Kalau ada orangnya bisa ketemu saya. Ya, kalau enggak chat menurut saya aja. Nanti kita bisa kayak yang di Makassar lewat info, lewat ini. Karena saya nggak tahu KDRT-nya apa. Cuma saya harus bilang jangan cerai. Tidak hanya Tuhan yang benci, saya juga benci perceraian. Perceraian itu harganya lebih mahal daripada mendingan mati-matian mempertahankan. Jangan cerai. Jangan cerai. Nah, ini ada pertanyaan seputar perceraian Pak. Ini pertanyaannya adalah, apakah orang yang sudah bercerai boleh menikah lagi? Kalau Anda bilang nggak boleh, Anda nggak ngerasain cerai. Anda tahu ada satu cerita, saya melakukan pemberkatan nikah di Kana. Dia punya 3 anak kecil, perempuan. Ditinggal nikah, orang suaminya udah nikah lain, udah nggak pernah nafkahi. Pastor boleh nggak saya nikah lagi? Saya bilang nggak boleh. Kalau gitu pastor kasih makan anak saya. Tak batin anak gua ini repot sih, ketambahan anakmu itu. Ayo, Anda kan enak, nggak boleh. Harus lihat kasus per kasus. Tapi kalaupun mana wilayah ini wilayah etis sebetulnya, wilayah yang nggak bisa boleh nggak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau anaknya kecil 3, yang paling besar aja masih kelas 3 SD, dan dia suaminya betul-betul brengsek jahat, dan dia udah nikah, udah di penjara lagi. Terus Pak, anak saya gimana Pak? Ibu ini cacat. Anda mau? Anda cuma bilang, ya nggak boleh nikah lagi. Itu anaknya, mamanya oke lah, mamanya salah, papanya salah, anaknya kan nggak salah. Nggak semudah itu, nggak boleh. Emang itu bahkan benar dan salah. Tapi saya selalu menganjurkan, kalau ibu pun punya kerinduan nikah, saya konseling. Sampai betul-betul saya mentoring 1 tahun biasanya lebih. Karena saya ingin memastikan kalau dia mau nikah lagi, jangan gagal lagi. Dan saya mentoring pranikah sama pasca nikah. Saya kemarin, tapi saya nggak menganjurkan pernikahan kedua ya. Saya nggak menganjurkan. Ini pertanyaan tentatif kok ini sebetulnya. Jadi jangan, aduh, boleh kok ada kesempatan. Jangan begitu. Jangan berpikir begitu. Tapi ada orang-orang yang begini. Kerusuhan Mei 98 Jakarta, istrinya diperkosa orang di jalanan itu yang terus mengalami banyak hal. Terus Pak, bagaimana dia saudara mati Pak? Dibakar habis diperkosa. Masa saya menduda seumur hidup Pak? Masih ganteng, masih laku loh Pak. Diskon 50% aja masih laku loh. Nah itu kan Anda kan nggak bisa. Ada banyak faktor Bapak Ibu Saudara, ada banyak faktor ya. Nggak bisa hitam di atas putih. Itu jawabannya. Baik. Kita akan pertanyaan selanjutnya. Pak, tadi Bapak katakan
kalau menjadi seorang suami itu harus yang kaya. Nah, bagaimana kalau keluarga istrinya lebih kaya lagi, Pak? Oh, salebannya besar. Anda harus mengalahkan kekayaannya. Nah, kalau dia nikah, kan dia tahu sebelum nikah, ukur-ukur kekuatan. Memang resiko nikah dengan perempuan yang gajinya lebih tinggi, ya memang susah mempertahankan harga diri laki-laki. Saya udah mencoba kasus. Jadi ukur-ukur lah laki-laki cowok-cowok materi itu, materi ya jangan materi ke materian. Nggak apa-apa lah, saya cari istri, anak tunggal, bapaknya sudah tua, mau mati, kebunnya banyak, karena banyak, mati warisan buat aku. Jadi penganut 5M, mangan, madep, mantep, mangan, melu, merotua minggat, mantu, mesum-mesum. Oh, prinsip kok 10M. Madep, mantep, mangan, melu, merotua, muni-muni, mantu, minggat. Jadi begini, ini ada hubungannya ya. Ada hubungan. Boleh nggak istri kerja? Oh, nggak sekedar begitu jawabannya. Boleh dan tidak boleh. Boleh kalau dia ingin menyalurkan hobi, bakat, talenta. Tidak boleh kalau dia kerja karena tidak percaya sama suaminya. Gue kerja, lu nggak bisa nyukupin kebutuhan gue. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena repot. Itu nanti keinjek-injek suaminya. Iya, injek-injek suaminya. Itu sebabnya boleh kalau misalkan Anda punya hobi perawat, ya salurkan jadi PNS, sama masalah melayani masyarakat. Tapi bukan atas dasar tidak percaya kemampuan suami mencukupi. Karena laki-laki mesti kerja. Makanya kalau ada laki-laki nggak mau kerja, ikutin jejak Dorje Kamalama aja. Dorje aja bingung sekarang di surga itu dia kecatat apa perempuan atau laki-laki, dia aja bingung. Berarti kalau misalkan kita punya pasangan mau menikah ternyata jauh lebih, itu termasuk bonus atau memang seperti apa, Pak? Kan mungkin juga ada yang belum menikah, kalau misalkan sudah punya calon ini ternyata sudah mulai kelihatan nih ternyata yang kekayaannya. Betul. Kalau enggak sih diukur-ukur laki-laki. Jadi penyatuan cinta itu begini. Pernikahan itu yang mengikat itu cinta dan percaya. Saya cinta kamu, kamu percaya saya, nikah. Urusan kekayaan itu urusan lain aja, aksesoris aja. Saya yakin. Makanya kan saya bilang pernikahan Kristen itu nggak bisa dasar saling mencintai. Saya cinta kamu, kamu cinta saya. Nggak bisa. Saya cinta kamu, kamu percaya saya. Perempuan juga begitu. Saya percaya kamu, kamu nggak perlu percaya saya. Kamu cinta saya saja. Nggak ada. Jadi pernikahan Kristen itu cinta satu arah, percaya satu arah. Cinta satu arah. Laki-laki hanya mencintai perempuan. Cinta satu arah. Oh indahnya cinta satu arah. Lagunya itu albumnya Master Kiki yang baru. Jangan bilang dia ya. Ya ada adanya harus. Saya kira orang bule potan. Baik, ini ada pertanyaan juga, bagaimana dengan ini mau menikah, Pak? Ada pasangan yang mau menikah, namun ada perjanjian pranikah, Pak. Jadi ada perjanjian pranikah di notaris, sehingga harta suami akan jadi suami, istri akan menjadi istri. Apakah punya pola pikiran seperti itu salah atau bagaimana, Pester? Enggak lah kalau saya. Ini mau ngelamar kerja tuh nggak nikah ini. Sebaiknya enggak lah. Itu sebetulnya tapi kalau Anda melihat telaah logisnya memang masuk akal. Kalau terjadi begini untuk melindungi keluarga, itu menurut saya bullshit semua. Sebetulnya pernikahan Kristen nggak harus ikut gaya dunia. Ada cinta, ada percaya, ada Kristus sebagai pusatnya, selesai. Nggak ada bukti juga yang perjanjian pranikah ribut juga malah itu membuka peluang perceraian. Nggak secure kok. Atau kalau gini nanti nggak kebawa. Janganlah. Kenapa saya bilang begitu? Adik saya cerai soalnya. Iya, adik kandung saya kan punya adik satu. Jadi nggak usah lah. Kalau ada cari perempuan yang Anda cintai, cari suami yang Anda percaya. Selesai. Berarti sudah terjawab nih ya Pak ya, yang sudah punya rencana tapi ingin pranikah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pastor, bagaimana Bapak dengan pacaran yang dilihat dari sudut pandang grace, boleh atau tidak? Karena ada yang berpendapat itu adalah dosa. Pacaran, ini ada yang masuk pacaran berarti ini.
Ya, hubungan sebelum nikah itu harus saudara penjajakan. Entah Anda kasih nama pacaran, peceren, picirin. Pacaran nggak ditemukan istilah di Alkitab. Anda nggak bisa menyebut itu salah atau tidak. Jadi kalau istilah tidak ada di Alkitab, jangan diciptakan lalu distempel ini benar, ini salah. Coba search aja di googling, mau di LAI atau IMB, nggak ada istilah pacaran. Kalau istilah pacaran Anda bilang salah benar, banyak sekali istilah. WC umum juga nggak ada di Alkitab. Kenapa nggak ada urusin? Loh, kalau cuma terminologi, saya kuliah S2 linguistik Bapak Ibu Saudara. Kalau yang nggak ada di Alkitab jangan dibuat-buat. Pacarannya nggak ada. Bagaimana Anda menstempel ini benar, ini salah? Loh, istilah toilet juga nggak ada di Alkitab. BlackBerry juga nggak ada di Alkitab. Maksud saya nggak tahu pertanyaan itu apa maksudnya. Oh iya dong, itu kan terminologi. Tapi kalau ingin tahu ya, misalkan seorang anak muda ingin tahu. Nah caranya begini, entahlah Anda sebut pacaran, kalau dibilang pacaran salah, perceraian aja lah. Nah, misalkan begini, saya suka misalkan sama Cici, misalkan saya seorang laki-laki gagah dan memang faktanya begitu. Tapi yang sama Cici misalkan kan Pak ya? Misalnya, ada saingan, minta maaf ya. Barisan para mantan, minta maaf. Nah, misalkan saya bilang, tapi saya sebetulnya istilah jadian itu yang saya nggak suka. Jadian itu begini, saya cinta kamu. Tapi kalau dia belum bilang saya percaya kamu, itu belum jadian. Dia bilang saya cinta kamu, lu jangan deketin ya, udah jadian. Saya nembak, iya, tapi jadian enggak. Jadi kamu maunya apa? Kok jadi serius? Jadi, misalkan kalau jadian itu saya cinta kamu, terus Cici bilang saya percaya kamu. Ketika cinta dan percaya baku dapa, itulah jadian. Iya, jadian. Jadi saya mencintai. Sama Yesus mencintai Anda. Yesus mencintai sisi dunia. Nggak semua sisi dunia percaya dia. Nggak baku dapat, nggak ketemu. Jadi jadian. Tapi kalau dia sudah bilang saya percaya, ya sudah. Sambil prosesnya lihat, terserah mau istilahnya apa, mau pacaran, mau hubungan penjajakan atau apalah. Nah itulah. Jadi ya perlu saling mengenalkan untuk menyatukan. Ini pacaran itu ya yang nggak boleh cuma hubungan biologis kan. Yang boleh kan penyatuan roh dan jiwa. Penyatuan roh bisa juga puasa sama-sama, gereja sama-sama, itu kan aktivitas menyatukan roh, kunjungan ke panti asuhan sama-sama. Tapi kalau jiwa, kemauan, pikiran, perasaan sering sharing masa depan. Yang nggak boleh kan cuma penyatuan tubuh, tunggu pemberkatan. Jadi kan dua. Jadi gampang. Sebetulnya grace on marriage itu bisa dipraktekkan bahkan sebelum pernikahan. Kan cuma satu item yang dilarang. Penyatuan tubuh, penyatuan jiwa dan roh kan boleh. Boleh lo mengenal, oh ternyata rambutnya ya memang begitu. Rambutnya aja kelakuannya begitu. Mudah-mudahan orangnya enggak gitu kan. Ini kan pengamatan luar. Ya itu. I love you. Wah. I love you all. Baik. Gemeteran nih. Udah lama ya nggak ada yang bilang I love you ya. Kelihatan. Oh, sering curhat ya Pastor ya? Oh sering banget. Nanti ya. Di sini ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pastor, bagaimana menyikapi seorang suami yang punya sikap perfeksionis? Jadi segala sesuatu mungkin perfect sehingga istri atau pasangannya ini mungkin juga dituntut seperti dia untuk dirinya sendiri. Jadi segala sesuatunya harus sempurna seperti itu. Suami perfect harus, tapi dia memaksa istrinya perfect nggak boleh. Tapi saya nggak punya waktu. Hukum Taurat begini. Paulus itu kan pintar kan. Sekali lagi saya bilang pintar. Ketika dia hubungan kita dengan dosa, Roma pasal 6, dia memakai perumpamaan tuan dan budak, tuan dan hamba. Tapi untuk memisahkan kita dari hukum Taurat, dia memakai Roma 7, suami istri. Mana ikatan lebih kuat? Majikan sama budak atau suami istri? Suami istri artinya Tuhan membebaskan Anda dari dosa lebih gampang daripada hukum Taurat. Terus dia bilang begini, hukum Taurat itu suami kita yang pertama. Hukum Taurat itu suami yang sempurna. Celakanya dia nggak bisa menyempurnakan Anda. Hukum Taurat itu suami yang benar, tapi nggak bisa membenarkan Anda. Lalu diganti Roma 7 ayat 4, itu sebabnya engkau harus mati terhadap hukum Taurat, lalu kita mendapatkan Kristus, suami yang kedua, kata Paulus. Suami yang kedua itu juga sempurna dan mau menyempurnakan Anda, namanya Yesus Kristus. Suami yang kedua itu juga benar, mau membenarkan Anda. Jadi tidak ada masalah dengan suami perfect. Yang penting dia tidak menuntut istrinya perfect, tapi dia menyempurnakan istrinya. Misalkan begini, mami nih
ganti pampers nggak begitu, begini ganti pampers yang betul. Nah, itu betul. Loh, itu betul. Saya lakukan itu. Jawabnya ganti pampers nggak betul. Udah, saya cari pembantu aja minggu depan. Loh, itu bukan, salah. Ada orang perfect untuk dirinya, tapi dia nggak mau menyempurnakan istrinya. Tapi perfect harus, suami harus perfect. Jadi perfect untuk bisa saling melengkapi pasangannya. Tidak ada kata saling. Tidak ada saling. Iya. Pernikahan, Anda tidak dengar dari tadi berarti. Pernikahan Kristen tidak ada kata saling. Kenapa? Kenapa tidak ada saling horizontal? Karena vertikal saling. Coba tunjukkan sama saya kalau ada esensi saling. Saling memberkati enggak? Tuhan memberi kita. Tapi kita enggak apa? Enggak bisa. Tuhan mengampuni kita. Saling mengampuni ya? Ya. Gue ampuni lu. Gue udah doa 1 tahun lu belum jawab. Kali ini gue ampuni. Saling mengampuni kita ya. Kalau lu nggak bisa jadi Tuhan, turun. Gue jadi Tuhan. Kayaknya enggak deh. Nggak ada. Coba, saya nggak menemukan kata saling. Bahkan 2 Timotius bilang, jika kita tidak setia, yes, dia tetap setia. Nggak boleh. Kalau mama nggak setia, papi juga nggak bisa. Nggak ada kata saling. Jadi kalau esensi nggak ada kata saling, itu nggak ada kata saling. Contoh ya, yang mengganggu saya dulu adalah kata saling menghormati keluarga. Gue hormati keluarga lu hormati keluarga gue. Jangan mungkin keluarga lu juga. Gue nggak mungkin keluarga lu. Anda tahu, tersiksa saya. 3 bulan pertama itu kata cerai muncul. Kamu sekali lagi ngomongin papi-papiku, selesai kita. Itu karena saling. Saya tidak pernah ngomongin keluarga kamu, jangan ngomongin keluarga saya. Kenapa? Bukan saya, bukan saya nggak ikut-ikut. Saya kalau emosi itu biasanya mukul orang paling dekat. Jadi dia anu pintu, dia tutup pintu depan, dia lempar, dia tutup banting pintu kamar depan, nggak boleh 1-0, betul nggak Pak? Saya banting pintu depan, karena saling. Lama-lama saya pikir, wah kacau ini keluarga saya ini, pendeta sama pendeta mau cerai. Lama-lama, oh ternyata saling itu nggak ada. Makanya penghancur. Anda ikutin meme saya, fanpage saya Daud Pranto, saya banyak quotation pernikahan. Penyebab utama hancurnya rumah tangga, kata saling mendengarkan. Papi ngomong, mami dengar. Mami ngomong, papi dengar. Coba istri ngomong, Anda dengar. Oh gitu Mia. Oh sama Bu Ajeng. Oh iya. Bu Ratna nggak ikut. Oh iya. Jadi Anda ngomong besoknya, Mi ada waktu. Ada papi si ini masih masa berambang di mana-mana, bawa ini nggak mengengang ini. Ruang tamu masih kotor, ngoceh aja. Iya. Karena kemarin kan aku dengerin kamu, itu terusik loh. Nggak bisa, kalau Anda nggak siap dengan kata saling, jangan nikah. Pernikahan Kristen tidak dibangun atas dasar saling. Pernikahan Kristen itu ini. Ini yang saya bilang pernikahan Kristen, jangan bilang ini ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Saya harus berhati-hati lagi nih Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dalam menghadapi sikap suami yang pernah mengalami trauma masa lalu sehingga berimbas pada bersikap kepada istrinya? Jadi sempat terjadi trauma masa lalu, mungkin punya pasangan yang seperti apa, jadi berimbas dengan istri yang sekarang. Ini pertanyaan Anda atau pertanyaan orang lain? Ini masih pertanyaan dari saya belum. Ya, buat orang yang punya masalah trauma irama, trauma, selalu cinta itu bisa menyembuhkan. Saya juga punya trauma dengan penolakan. Dalam hal kecil, nggak usah penolakan besar. Saya kalau rapat, ide saya nggak diterima itu dulu sebelum Anda, Chris. Saya itu pulang tuh, gua nggak akan usul lagi. Sudah, kalau ada rapat majelis, gua nggak ide-ide lagi. Itu saya hantamin ke diri saya. Kan itu, saya itu orang lebih ngantongin begitu daripada amat saya hantamin. Saya selalu kasih Yesus yang menyembuhkan dengan saya sih. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya, ini memang syarat yang klasik, tapi memang itu manjur loh. Jangan menjauhi perbuatan, jangan menarik diri dari perkumpulan orang percaya. Itu aja. Jangan merasa membangun tembok. Gua ada yang mau sama gue. Nah, jangan merasa gitu. You feel that you lonely, it doesn't mean that you are alone. Ada yang sama? Pertanyaan ada yang sama? Ya, jadi begitu.
Trauma masa lalu, kasih Yesus. Kalau suaminya yang punya, istri hadirkan kasih Yesus. Kasih Yesus. Ya, bagus. Tapi ingatlah masa lalu sudah selesai di kayu salib. Amin. Satu kebenaran saya menurut. Saya pernah bilang di sebuah konferensi Kasih Karunia Indonesia, banyak pendeta tidak lengkap menyampaikan kebenaran. Ketika orang dibaptis selam, terus naik mimbar, terus disalami begini, misalkan salaman, selamat Anda punya masa depan baru. Mungkin engkau dulu narkoba, sekarang engkau punya masa depan baru. Itu setengah benar. Ketika engkau di dalam Kristus, masa lalumu juga baru. Ketika engkau menaik, engkau nggak bisa bilang saya mantan pezina, saya mantan narkoba, nggak bisa. Ganti kepemilikan, different exchange. Makanya saya melarang mimbar saya dipakai kalau orang berdiri. Puji Tuhan Bapak Saudara, 10 tahun lalu saya mantan pemabuk. Nggak bisa. Anda nggak bisa mengklaim masa lalu Anda sudah punya Yesus, termasuk masa depan. Jadi saya paling benci orang kesaksian dulu saya mantan dukun. Nggak bisa. Semua okultisme Anda ditimpakan kepada Yesus. Kita itu tidak punya masa lalu, masa depan. Kita cuma punya Yesus Kristus. Anda tahu, Anda menyebut Yahweh dalam bahasa yang 3 silabel, Yehova. Yehova itu dibalik Havaya, Yahovahia. Masa lalu, masa kini, masa depan. Artinya waktu itu ada di dalam nama Yahweh. Kapan-kapan lah saya buat seminar nama Yahweh lah. Kayaknya Anda nggak tahu ini. Kalau cuma tahunya. Iya. Itu di dalam Ibrani itu Yehova. Itu ada tiga waktu di situ. Artinya ketika dalam Kristus, masa lalu kita baru, masa depan kita baru. Amin. Kalau cuma masa depan kita yang baru, iblis tuduh kita dengan masa lalu. Iblis nggak bisa menuduh kita dengan masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu kita baru. Kita lihat ke belakang Yesus, bukan mantan pemabuk. Kita lihat depan Yesus. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Anda nggak bisa, karena saya pembicara. Ya itu ya jawabannya ya. Trauma bisa disembuhkan. Trauma itu bisa disembuhkan. Itu. Baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari anak muda. Anak muda Pak. Bagaimana pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua? Sedangkan berdasarkan Alkitab kita harus taat terhadap orang tua. Ini pertanyaan yang pertama Pak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana membedakan jodoh yang memang benar suara Tuhan dengan suara hati? Lengkap ini Pak. Semoga yang tanya ini bukan seseorang yang di atas umur kepala 3 ya. Loh itu beda, jawaban saya mesti hati-hati, sensitif. Perempuan kalau yang tanya ini perempuan di atas kepala 3 itu beda. Kalau umur 20-an dia siapa lu siapa gua. Kalau di atas kepala 3 siapa saja. Tapi kalau dari tulisannya saya melihat 20-an Pak masih. Oke, kalau itu saya juga tahu orangnya siapa. Jadi begini. Tadi apa yang pertama? Dijodohkan. Dijodohkan itu cuma salurannya. Nggak masalah dong. Dijodohkan itu kan itikat baik dari orang tua. Nggak ada yang salah dijodohkan. Dipaksa nikah sama orang itu, ya menurut saya memang ada karakter orang-orang yang malu, mungkin karena dia sibuk kerja, akhirnya mamanya inisiatif kenalin dengan temannya, sahabatnya. Nah masalah menurut saya, selama dia sebetulnya rahasia pernikahan itu yang paling simpel adanya cuma satu. Pastikan kalau Anda nikah beda jenis kelamin. Kenapa Anda ketawa? Tuh itu betul. Pastikan dulu beda jenis kelamin. Kalau yang dijodohin orang tua beda jenis kelamin, sudah masuk poin. Misalkan Anda Bambang, terus dikasih kenal mama saya, "Ma, aku laki lu, Ma." Nah, itu sudah jelas ditolak. Jadi pastikan beda jenis kelamin. Dan bisa kenalan. Ingat, misalkan ini cewek yang tanya. Gini, tapi Ma, aku nggak cinta sama dia. Ya nggak masalah. Cewek, kalau Anda nggak masalah, Anda nggak cinta. Yang penting cowok itu cinta. Loh, Anda pernah nggak cewek? Anda cinta sama dia malah cowoknya nggak cinta. Itu malah repot. Anda ngejar-ngejar, nggak ada rumput cari kuda. Loh iya, nggak masalah, dijodohkan nggak masalah. Atau dicomblangin lah, nggak harus dijodohkan orang tua, dijodohin sama teman, bisa kan? Nggak masalah. Tadi saya ngobrol sama Pastor Abraham Eliezer. Kayaknya saya mau, dulu kan waktu masih zaman Betani masih ada program comblang. Kayaknya saya pulang saya mau buat lah. Jadi, nggak, karena banyak saya waktu di Makassar saya ditanya begini. Pastor Daud, enak ya kalau punya, maaf ya bukan sombong,
kalau punya suami tipe Kristus, tipe Wahyuan kayak Pastor Daud. Masih ada nggak sih Daud Putra lain? Kan Pastor Daud udah dimiliki Joyce Kando. Saya bisa ciptakan itu. Karena itu cerita dari para perempuan-perempuan terlalu menunggu terlalu lama, pria-pria penakut. Contoh JJ, dia menunggu terlalu lama sampai ganti rambut, kan sebenarnya ganti kepala dia. Dia udah ganti rambut, udah kasih kode. Jangan sampai dia ganti wajah loh. Takut loh, saya datang lagi loh. Pastor Nifin, JJ nggak ada. Itu pastor udah ganti wajah sekarang dia. Ini kan dia kasih kode. Masa nggak ada laki-laki pemberani? Berani diterima dan berani ditolak loh. Laki-laki Yesus itu mati nggak minta izin kita loh. Saya cinta kamu, selesai. Gitu. Saya itu sama Pastor Joy, jadi nggak usah takut dijodohin. Kalau lihat dulu orangnya, ya kayak produk lah, kayak Pastor lihat dulu lah pak orangnya, pak cocok ya lanjut. Ya. Itu aja. Jodoh nggak ada yang salah. Tadi apa? Yang kedua, bagaimana membedakan jodoh dari suara Tuhan dengan suara hati? Jodoh dari Tuhan, suami istri di tangan kita. Jodoh pasti dari Tuhan, tapi kita nggak selalu menikah jodoh dari Tuhan. Kalau di dunia ini cuma ada 5 perempuan, berarti satu perempuan kemungkinannya 1/5. Itu kalau 5 perempuan. Kalau ada 5 miliar perempuan, satu perempuan itu kemungkinannya lebih kecil. Semakin semakin susah saya mengidentifikasi mana dari Tuhan. Jadi saya memutuskan, jangan mencari pria atau perempuan sempurna. Dengan mencintai yang sempurna, terjadi kesempurnaan. Kayak Bung Chandra aja. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa tahu. Saya nggak tahu Joyce Kando datang dari Tuhan atau enggak. Tapi selama saya mencintai dia dengan cinta sempurna dan dia mempercayai saya, terjadi. Pernikahan kami jadi berkat. Ke luar negeri, seluruh Indonesia, kami cari bagaimana kami lempar cincin, kami berkata cerai, kami sharing. Dan sekarang saya punya Manado Marriage Crisis Center, ada banyak pendeta-pendeta sampai hari ini, dalam tanda petik pasien-pasien saya. Saya pikir dulu ketika saya membuat Manado Marriage Crisis Center yang sharing konseling itu jemaat, ternyata lebih banyak pendeta. Malah ada konselor-konselor pernikahan yang udah di ujung tanduk. Mereka bingung mau konseling hanya lewat inbox BBM gitu. Saya nggak bisa sebutin nama sih. Sudah punya jabatan, pernikahan udah 3 bulan sama-sama rumah. Ya, nggak ada yang tahu. Karena pernikahan itu bukan hanya masalah di awal, tapi perjalanannya itu. Anda nikah dengan jodoh dari Tuhan pun, apa jaminan nggak cerai? Nggak juga kan? Iya toh? Maintenance-nya, makanya bimbingan konseling pasca nikah itu jauh lebih penting menurut saya daripada pranikah. Karena di situ inti. Baik, selanjutnya. Apakah dengan pewahyuan tentang grace on merit, seseorang bisa dijamin untuk tidak berselingkuh karena banyak perselingkuhan meski orang tersebut di dalam Tuhan? Ini kurang lebih sama dengan tadi itu ya. Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi setahu saya, setelah 5 tahun ini banyak berubah. Saya cerita yang 2 minggu lalu aja, yang di Makassar, yang Mesir. Setelah hari, padahal saya cerita 2 ya. Saya nggak ngomong perselingkuhan, itu kan kasus terlalu berat. Saya ngomong tentang excitement. Anda siapa tadi itu nama anaknya Pak Edi siapa? Evit. Nah, hari ketiga Evit itu anak yang mungkin Anda tahu, dia mau nikah tahun ini sama pacarnya ya. Orang China kalau nggak salah, dia bilang begini, pacar saya pastor, hari ketiga ini seharusnya saya nggak bisa ikut seminarnya pastor karena saya ada acara basket dan saya belum bisa. Tapi pacar saya bilang begini, nggak bisa saya, kita mesti datang. Kali ini bisa lihat dia excited sekali, maksudnya ngikutin sampai biar pertemuan kita biar nggak sampai jam 9 malam, nggak apa sampai jam 8, pokoknya kita berdua mesti datang. Dan dia lihat itu excited banget. Nah itu kan berarti mengenaikan gairah orang untuk mengenal Kristus. Yang kedua adalah salah satu pengurus tim. Dia bilang gini, suami saya pak selama gereja ini buat seminar antah berantah, tidak pernah datang. Dia datang, padahal saya nggak datang. Dan saya herannya, biasanya kalau saya misalnya salah parkir mobil, dia itu ngomelnya sama saya, mulut perempuannya itu di dia pak. Terus saya bilang, jago juga ya Pastor Daud merubah otak suami saya dalam 2 jam. Loh ini makan malam nih. Kan Pastor Elisa tanya satu-satu kan. Coba ini. Dan semua hanya
bayangkan ya, ternyata konsletnya itu gampang dibetulin. Kalau Anda betul-betul datang haus dan lapar, Anda berjumpa Roh Kudus, Anda berubah keluar. Anda akan lihat suamimu berubah, istrimu berubah. Saya kan dari tadi nggak ngasih tips pernikahan. Buku Chris on Marriage di belakang itu satu-satunya buku pernikahan yang nggak ada tips pernikahan. Nggak ada satupun tips pernikahan. Anda bisa lihat. Nggak ada katakan I love you tiap pagi, cium suamimu setelah pulang dari kantor. Iya kalau kerja di kantor, kalau kerja dari sawah, mampu. Enak aja itu teori pernikahan. Duduklah bersama-sama di sofa, lah sofa pak, buru-buru kita pakai kloso ya. Jadi sangat bisa, perselingkuhan bisa ditekan. Kenapa? Jemaat saya ada yang 6 tahun sudah selingkuh, suaminya udah kasih tinggal, dan dia melarikan diri ke Papua, kembali. Memang saya nggak bisa mengatakan jamin, tapi saya berani jamin kalau Roh Kudus bekerja dan Anda membuka hati, mindset berubah. Karena saya percaya satu hal, akhirnya sequitur credere, you act what you believe. Kalau saya ubah belief Anda, your action change automatically. Jadi saya mengubah mindset Anda. Saya nggak bisa mengubah tingkah laku suami Anda, saya mengubah mindset Anda. Misalkan suami yang bentak-bentak istri, ngapain sih Pak bentak-bentak? Kan istri sendiri, Bapak nikahin dia kan nggak untuk bentak-bentak istrinya. Kayak gitu dah, seperti begitu. Lama-lama dia berubah, sangat berubah. Makanya kalau Anda tertarik, boleh kenalin suami Anda sama saya, nggak apa-apa. Biar saya kebukin nanti. Nggak, maksudnya saya ceritain. Kemarin tuh waktu hari ketiga kami makan di rumah makan Jepang di Makassar, laki semua pengurus ki, wah sampai banyak sekali. Sampai mereka bilang sampai ada seorang yang meluangkan waktu untuk datang ke hari berturut-turut. Ini Pak, selama gereja ini berdiri ada seminar, pasti dia di rumah. Udahlah cukup ibadah minggu, nggak usah tengah-tengah minggu begini. Dia datang Pak, mana saya nggak datang karena situ. Dan itu kesaksian yang baik. Saat itu juga. Dan saya dapat reportnya itu hampir tiap hari mereka info. Apalagi itu mereka punya komunitas BBC apa itu? Pokoknya menurut saya itu komunitas selfie lah. Saya foto selfie itu lebih lama daripada khotbah saya. Foto bisa sampai 2 jam loh foto sama saya. Khotbah 40 menit. Itu BBC apa itu? BCC atau apa itu? Pasangan muda itu loh. Itu komunitas selfie menurut saya itu. Tapi saya lihat, oh iya, satu lagi cerita. Ada yang Buddha. Saya udah bilang sama Pastor Elisa, ada seorang jemaatnya yang Buddha. Karena istrinya itu Kristen, tapi dia nggak percaya Yesus, tapi dia support istrinya ke gereja, tapi dia nggak pernah mau datang. Dia datang 3 hari. Terus kami membuat meeting di sisi sampai jam 1 malam. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada anak muda mau sharing sama saya, nggak apa-apa sampai malam. Malam ini maksudnya. Dia sharing, mereka sewa kafe, anak-anak muda sama Pastor Han itu mereka sewa. Dia bilang begini, Pastor, saya Buddha, Pastor. Saya nggak pernah tertarik teori-teori Alkitab. Nah, saya ini lelaki keras, Pastor. Karena kenapa? Dia nikah, maaf, kecelakaan. Yang kedua, udah kacau balau, pernah bangkrut, udah banyak sekali pernikahan. Dia bilang, hari ini saya menemukan berjumpa dengan Kristus di pernikahan saya. Buddha. Dan dia pertama kali dia minta, setelah ini saya mau minta dibaptis. Bayangkan, itu acara sebenarnya. Jadi tergantung Anda, kan dari tadi saya bilang, bukan saya membuat Anda mengerti materi ini. Saya hanya cuma hahi-hahi aja. Anda ngerti bukan urusan saya, nggak ngerti bukan urusan saya. Loh, iya dong, itu kan pekerjaan Roh Kudus, Parakletos. Iya, kalau Anda ditemukan, Anda pasti berubah. Anda Kristus. Ingat ya, suami bukan imam. Kalau imam begini dong. Itu maksudnya tadi siapa yang nuntut ya? Itu kan artinya begitu. Kalau Anda nggak tahu ya, suami adalah imam keluarga, salah. Anda adalah Kristus, amin. Jemaat itu. Jadi saya bilang jemaat. Jadi sangat mudah. Tidak hanya perselingkuhan, tingkat pertengkaran. Saya dapat report langsung dari Pastor Elisa, bukan report dari orang lain. Itu Pastor, mereka itu excited. Dan saya percaya Roh Kudusnya sama tuh, malah Anda pasti ditemukan anugerah itu. Itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak tentang jeda usia yang cukup panjang. Nah, bagaimana pernikahan dengan perbedaan usia yang lebih dari 12 tahun? Cici, berondong, cici. Yang wanita lebih tua dari yang pria.
Saya kira. Betul Pak, ini pertanyaannya asli Pak. Jadi perbedaan usia lebih dari 12 tahun. Yang sabar ya. Orang lain dan lain. Belum Pak. Jadi yang wanita lebih tua dari yang pria. Ini selalu alasannya begini. Adam diciptakan duluan. Ya kan? Masa Adam lebih muda? Ya itu kan nggak ada kaitannya. Nggak masalah. Cinta bukan tentang usia, tapi tentang hati. By Iwan Fals. Memang usia kita muda, tapi cinta soal hati. Saya kok nggak tahu Pak ya lagu itu ya. Anda terlalu surgawi sih. Makanya belajar nyanyi lagu Bapak surgawi, anakmu duniawi. Itu nyanyi latihan. Lagu gereja terus. Nggak masalah 12 tahun. Cuma nih saya beritahu, nih cuma nggak masalah ya. Cuma perempuan setelah nikah semakin cepat kelihatan tua. Iya, misalkan kita balik ya. Laki-lakinya 30 tahun, berarti perempuannya 18 tahun. Itu lama-lama lebih cepat dewasa. Apalagi dibalik, lebih cepat tua. Dulu seperti kita Spanyol, sekarang seperti calon aqua. Dulu suaminya pegang masih, aduh mami. Sekarang, aduh mami. Udah kayak botol Coca-Cola. Terus ada yang tanya sama saya, Pastor, bagaimana mengatasi istri yang gemuk? Saya suka dia langsing, supaya cepat Pastor. Sumba sudah, dia sudah, gampang. Pulang dari sini ke warung beli sedotan. Lihat isimu pakai sedotan. Langsung kecil, saya jamin berhasil. Mami, udah langsingan ya? Wah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi masih ada yang tanya begitu, biasanya suka iseng-iseng gimana tanya. Kalau Pastor, suami saya itu perutnya banyak lemak, suruh minum itu. High clean apa itu menghilangkan lemak. Sunlight menghilangkan lemak. Suruh minum sunlight tiap pagi, karena sunlight menghilangkan lemak. Saya jamin besok masuk rumah sakit. Gak apa-apa usia. Usia nggak apa-apa ya. Cuma risiko ini ya, risiko sebenarnya lebih di fisik sih. Tapi kalau Anda tabah ya nggak masalah. Loh itu preferensi ya, itu bukan masalah benar salah. Contoh, saya, ya iya loh contoh, saya nikah sama, preferensi saya nikah ya sama istri dari Manado. Menurut saya Manado cantik. Tapi kalau Anda pikir orang Papua cantik, ya nggak masalah. Misalkan saya mau dapat suami yang dari Papua, Pastor, yang masih pakai koteka, nggak apa-apa. Anda hemat baju, jarang ke laundry, cuma ganti-ganti koteka aja. Kenapa ibu histeris? Lu mau didoakan? Keinginan dulu ya, ketahuan. Puji Tuhan katanya. Berarti tergantung sudut pandang masing-masing Pak ya. Iya, cuma nggak masalah sih. Nggak masalah. Baik. Pertanyaan daripada nggak nikah aja. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan suami yang selalu membanggakan kekayaannya ke istri sehingga sampai menghina istri dan selalu menghambat apa yang ingin istri sebenarnya lakukan untuk keluarga. Jadi suami ini membanggakan kekayaannya sehingga sampai menghina istrinya, sehingga hubungan istri dengan keluarganya itu menjadi terganggu Pak. Iya, kita ngomong esensi ya. Dia yang kaya rela jadi miskin buat kita. Ini suami yang kaya harus rela miskin. Jadi betul ibu-ibu bilang ini, duit suami duitku. Itu Alkitabiah. Ulangi sekali lagi. Tepuk tangan dulu, nggak apa. Karena Pastor Yusuf juga tepuk tangan. Ulangi sekali lagi, ini mantra. Duit suami duitku. 1, 2, 3. Duit suami duitku. Itu Alkitabiah, serius saya. Itu Alkitabiah. Nah iya, dia yang kaya dia jadi miskin supaya kita diperkaya. Iya kan? Iya, supaya dia yang kaya karena jadi miskin, betul. Apalagi dia menghina, udah di luar batas, betul nggak? Semua punyanya istri. Yesus itu habis-habisan sampai ia memberikan nyawa.
Pak, buru-buru suamiku ngasih nyawa, Pak. Tambahan belonjo 50.000 loh, Pak. Dijaluk mana, Pak? Gak usah ngomong nyawa, Pak, kadun, Pak. Kok sakit, Bu, nasibnya. Ini setelah seminar ini diperpanjang aja lah 3 hari. Enggak, saya ini ketua FPI, Front Pembela Istri. Iya, karena perempuan tidak pernah salah. Makanya beli buku saya yang di belakang itu. Ada sih, perempuan tidak pernah salah. Makanya saya kalau konseling, mau bagaimana ceritanya, baru datang dia bilang bapak yang salah. Loh, pastor belum cerita sudah salah. Mau kapan pun ujungnya pasti bapak yang salah. Iya, karena laki-laki itu korban. Kalau Anda nggak siap disalib, nggak usah nggak usah nikah. Jomblo forever aja, nanti kamu ketemu sama Batman forever. Loh, iya, betul saya ini. Istri, perempuan itu istimewa dari banyak aspek. Contoh hukum perang. Kalau Anda pernah kuliah sospol fisip hukum perang, PBB bilang kalau perang yang dilindungi selamatkan dulu anak-anak, wanita, laki-laki biar aja ketembak, Pak. Bagus, Pak, ketembak. Di sini kalau betul, Pak. Tembak sini sekalian, Pak. Ada ibu jari, minta maaf, bapak-bapak jangan amandemen. Saya akan buat bapak jari tahun ini. Wis lah, nggak usah aneh-aneh. Tidak ada ibu jari. Ibu kota, tidak ada bapak kota. Ada ladies park, tidak ada men's park, tidak ada. Parkir khusus perempuan ada, laki-laki biar aja lah macet. Perempuan itu istimewa. Tidak hanya di mata dunia. Alkitab juga menyebut itu. Perempuan itu istimewa, amin. Perempuan diberikan kesempatan merasakan sakitnya melahirkan kehidupan yang namanya bayi. Laki-laki enggak. Laki-laki enggak. Kalau Anda pikir saya hamil pernah ini. Ada yang ketawain saya kayaknya. Ini bukan hamil. Saya tidak merasakan sakitnya melahirkan. Ada yang bilang alhamdulillah lagi. Bukan. Jadi perempuan itu istimewa, betul nggak? Kau begitu sempurna. Dia pasti bilang, Pak, lagu apa lagi? Nggak tahu. Dia taunya lagu-lagu Ku Dicintai Tanpa Syarat. Belajar lagu-lagu. Ya, lanjut. Sudah kejawab? Sudah. Nah, satu lagi nih, Pak. Udah habis? Satu lagi. Nah, jika istri sudah percaya kepada suami, ya, tapi ternyata suami tidak bisa dipercaya, bagaimana sikap istri seharusnya? Kalau Anda tidak bisa mempercayai suami Anda, manusiawi. Tapi kalau Anda tidak bisa mempercayai Tuhan yang di dalam suami Anda, itu aneh. Saya ulangi. Kadang-kadang memang ada tipe suami yang belum Kristus banget. Tidak apa-apa, tapi cintai Kristus yang ada di dalam diri suami Anda. Tahu bedanya? Tuh, Pak, iya, Pak, kalau laki-laki semua kayak pembicara begitu, tapi laki-laki suami saya kelakuannya, Pak, syaitan, Pak. Kalau gitu, percayai Yesus yang di dalam suami Anda. Maka itu enaknya kalau pernikahan sama-sama satu iman. Percaya Yesus. Dengan cara Anda mencintai Kristus dalam suami Anda itu, Allah Manado bilang tampias apa? Kecipratan. Misalkan saya istrinya ya, Anda suami. Saya benci sama Anda. Ketika saya memeluk, jangan lihat saya nggak meluk kamu, saya meluk Yesus dalam diri kamu. Nah, iya, memang begitu cara praktis teknisnya. Jangan pernah gagal dalam hal itu. Karena itu sebabnya suamimu bisa gagal, tapi manifestasi Kristus dalam diri suamimu tidak mungkin gagal. Tersumbat dia, tapi Kristusnya tetap ada. Tetap percaya, amin. Itu sebabnya percaya Kristus, entah Kristus yang di sana atau Kristus yang di dalam diri suamimu. Selalu ada mukjizat ketika ada iman di situ. Amin. Tepuk tangan buat kita. Boleh? Saya perhatikan mungkin ada dari Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya sekali lagi secara langsung bersama dengan Pastor Daud. Ada? Mendapatkan satu gelas cantik dari Pastor Irvin. Ada? Boleh? Kami masih menunggu karena malam hari ini banyak sekali pertanyaan yang muncul nih, Pak. Ini ada
satu lagi Pak, belum terjawab. Oh iya. Jika suami mendapati istrinya selingkuh, apakah masih harus lovers terhadap istri? Bagaimana kalau kita ubah pertanyaannya jadi vertikal? Jika Yesus menjumpai kita selingkuh, kita lebih percaya gaji, kita lebih percaya tunjangan. Saya mau tanya, apa yang dilakukan Yesus? Nah sudah, sama berarti. Jawaban untuk horizontal juga sama. Baik, wow, luar biasa, super. Itu. Berarti nanti kalau kita foto bareng selfie, Itu. baik, saya menantikan ada dari Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya. Kalau misalkan malu bisa disampaikan, ini pertanyaan dari teman saya. Bisa. Ya, bisa. Ada? Bapak Ibu? Kalau malu tanyanya begini, Pak, saya mau tanya, nama saya Mawar, itu telur asinnya itu dari telur busuk kan? Baik, kalau tidak ada, mungkin Saya yang tanya. Ya mungkin ada. Mereka kan sibuk ketawa, jadi tunggu nafasnya teratur. boleh, saya masih menantikan. Ada mungkin dari Bapak Ibu? Karena besok belum tentu ada sesi tanya jawab loh. Saya nggak tahu ya, kalau dulu Pastor Elisa selalu mengakhiri seminar ini dengan doa maju ke depan. Tapi saya nggak tahu, tergantung permintaan dari leader di sini. Kalau besok diminta ada doa, ada tanya jawab besok. Nanti maksud saya, kalau di Makassar pertemuan terakhir selalu doa. Tapi kalau besok nggak ada doa, ya ada tanya jawab. Jadi kesempatan Anda malam ini. Betul. Besok kita masih ada satu lagi, Ya. satu hari lagi. Betul. Sekali lagi, mungkin ada yang ingin bertanya malam hari ini? Ada? Ada di belakang? Baik, mungkin peserta sebelum mengakhiri seminar hari ini, hari pertama, mungkin boleh disampaikan lagi buat Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mau mempreview apa yang saya sampaikan besok. Saudara, Anda semua sudah tahu bahwa ada banyak keluarga hamba Tuhan, bahkan pendeta yang hancur, rusak. Tidak hanya keluarga pendeta. Ada keluarga yang miskin, rukun, tapi ketika Tuhan memberikan mereka dengan kekayaan malah hancur. Dulu masih naik sepeda motor, istrinya masih bisa pegang perut suaminya. Sekarang suaminya bawa mobil sendiri, istrinya bawa mobil sendiri. Tiba-tiba ketika kekayaan datang, rumah tangga mereka hancur. Justru dalam kesederhanaan keluarga ini dulu indah. Apa penyebabnya? Nah, besok saya akan sampaikan, dan itu sesi yang paling dahsyat dari rangkaian Grace on Merit. Grace on Merit ini sebenarnya satu minggu dibuatnya, 1 minggu. Dia 8 sesi. Nah, ini kan cuma 2 sesi, hari ini sama besok. 8 sesi. Dan ini materi yang saya pilih yang selalu diminta untuk menyampaikan bagaimana hubungan anak-anak secara kasih karunia. Tadi kan cuma suami istri. Besok itu sudah melibatkan anak, ya kan? Melibatkan orang-orang yang di dalam rumah. Saya berdoa, Anda boleh ajak teman, tidak harus anggota IAS. Saya rasa boleh ya. Teman mungkin dia rumah tangga. Paling kalau dia tidak bisa datang berdua, suaminya aja paksa datang. Saya butuh suaminya, karena laki-laki itu sumbernya. Laki-laki itu sumbernya. Iya, betul, laki-laki itu sumbernya. Contoh ya, ini contoh untuk besok. Kalau laki-lakinya takut Tuhan, istrinya yang mabuk, judi, gampang sekali memulihkan keluarga itu. Tapi jangan dibalik, suaminya yang judi, mabuk-mabukan, istrinya berdoa syafaat, susah sekali. 22 tahun itu pengalaman saya sulit, tapi kalau istrinya yang bermasalah, gampang. Tapi kalau suaminya, memang butuh effort. Itu sebabnya kalau ada kenalan, nggak bisa datang dua-duanya, suaminya aja paksa. Ya kalau nggak bisa ya sudahlah istrinya, yang penting dia dengar salah satu. Tapi suaminya lebih baik, jauh lebih berdua jauh lebih baik. Jadi pastikan besok datang, dan kalau Anda ingin doakan boleh. Nanti kita lihat panitia bagaimana mengatur waktu besok. Pastikan Anda datang besok, amin. Dan terakhir, Anda boleh membeli buku itu. Kalau tidak habis, mau saya bawa pulang ke Makassar. Jadi buku itu saya cuma punya stok itu. Jadi cuma 35.000 kalau Anda mau beli.
saya sudah kasih penulisan, minta maaf karena itu masih pakai terjemahan LAI, jadi masih pakai kata A. Tapi makanya saya berikan keterangan. Tapi kalau Anda ingin membeli dan bisa menikmati berkat Tuhan, semua materi tadi itu ada di buku itu. Ada di buku itu. Dan lebih terstruktur, Anda bisa membacanya. Terima kasih, itu mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita.